Baik, baik. Assalamualaikum Pak Ustadz Bukit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ian? Alhamdulillah Ustadz Bukit sudah bersama kita ini. Jazakallah Ustadz sudah bisa hadir bersama kita pagi ini. Baik, dan mohon izin sebentar kita menunggu teman-teman yang masuk, dan Pak Amir saya lihat belum ada di dalam. Kita tunggu mungkin semenit. Siap. Baik, baik, baik. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini bersama kita kembali hadir dalam kajian singkat Bapak dan Ibu semua, sahabat-sahabat. Kami dari P2SDM menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaan kita meskipun dalam media yang sangat sederhana ini. Hanya sekali 2 pekan Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan sebagaimana salah satu yang ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai Allah. Nah, Rasul menjawab amalan yang dicintai yaitu yang rutin, ya, yang kontinu, walaupun sedikit. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat semuanya dari berbagai daerah, ya alhamdulillah sampai hari ini tetap kita rutin istiqomah hadir dalam kajian singkat ini, yaitu melalui OAC, dan sudah yang ke-35 sekarang. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas satu topik yang sangat-sangat penting dan sering menjadi pertanyaan banyak kalangan, ya. Dan juga ini tentunya menjadi satu poin yang akan dijelaskan oleh Ustadz Bukit Adinugraha pagi ini. Bagaimana kita bisa selamat dengan 2 keutamaan Muslim, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, kami tentunya sekali lagi mengucapkan terima kasih, ya, kehadiran Bapak dan Ibu semuanya ini dari kalangan perguruan tinggi, pemerintah daerah, kemudian para petani, kemudian alumni juga banyak yang hadir, guru-guru besar juga alhamdulillah bisa hadir juga pagi ini bersama kita. Sebelumnya kita beri kesempatan kepada Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM, untuk menyapa kita semua. Silakan Pak Amir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ian, suaranya terdengar tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Pak. Bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih, nggak bisa nampilin foto perjalanan ke puncak. Ada acara konsinyasi penyusunan laporan kegiatan P2SDM akhir tahun. Ini kerja Pak Dr. Citos ini. Saya lagi OTW ke sana, tapi mudah-mudahan suara bisa terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbis rihli sadri wa yaghfirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Wabil khusus yang terhormat Ustadz kita Bukit Adinugraha yang konsisten memenuhi undangan-undangan kami untuk sharing smart, untuk ilmu-ilmu akhirat kita, tabungan-tabungan akhirat kita, watawassaw bil haq, watawassaw bisob, saling menghormati, saling mendoakan, saling menasihati. Juga kepada personal, tenaga-tenaga ahli kami, ada saya lihat Profesor Aida dan profesor-profesor lain. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu. Ya Bu. Ya. Saya melihat sudah mendekati 40-an yang hadir. Alhamdulillah konsisten teman-teman, silaturahmi dengan IT kita. Kan IT ini kalau kita bisa manfaatkan sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, alhamdulillah Allah akan memberikan taufik hidayah dan marfironya. Juga yang terhormat kepada Pak Dr. Yanefri, host kita yang terus kreatif, terus menggali berbagai kegiatan-kegiatan supaya rutinitas kegiatan dakwah kita per 2 minggu sekali jalan. Terima kasih Pak Yan. Dan wabil khusus berikutnya adalah hadirin
Bapak Ibu sekalian, sahabat fillah yang sangat konsisten juga, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi saat ini masih bisa kita berkumpul, saling dakwah, saling nasihat, menasihati ini. Syukur alhamdulillah, kajian ilmiah saya dengar dari Pak Ian tadi sudah kepada program OASE P2SDM ke-35. Dan juga alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan ini insya Allah dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita, yang sampai hari ini kita selalu diberikan taufik hidayah dan lindungan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sahabat fillah peserta webinar yang berbahagia, kegiatan OASE ini tadi sudah dikatakan Pak Ian, saya mengulangi kembali, adalah program webinar kita karena Mbak COVID menyarankan kita masih online, belum bisa offline, untuk terus melakukan kajian-kajian ilmiah yang memang kita ingin selalu lakukan di hari Jumat yang penuh barokah ini, sebulan 2 kali, sebagai saya katakan tadi siraman rohani bagi kita semua. Kajian ilmiah hari ini, terima kasih nih Pak Ustadz Bukit Adi Nugraha akan bersama kita mendiskusikan tentang tadi Pak Ian katakan, aku tinggalkan 2 perkara, jika kalian memegang teguh keduanya, niscaya kalian, kita maksudnya, tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunatullah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya sepakat harus terus kita dawamkan ya dalam kehidupan keseharian kita. Nah, sebagai Muslim tentu pola sikap, pemahaman dan tindakan ini memang harus tadi saya katakan supaya betul-betul kita dawam, tidak perlu intensitas tinggi tapi konsisten begitu, dan saling nasihat menasihati menjadi penting. Nah, sekali lagi saya dan kami semua mintakan kepada Al-Mukarram untuk menyampaikan petuah berlandaskan 2 hal tadi, Al-Quran dan Al-Hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua melalui majelis ilmu ini, dan saya wabil khusus Kepala P2SDM mengajak kepada sahabat fillah untuk hadir dan simak di sharing smart ini. Ini doa-doa kita di akhir tahun. Semoga Allah memberkatkan kita menerima semua pekerjaan-pekerjaan, amal ibadah kita, dan terus memperbaikilah kita untuk tahun-tahun ke depan. Saya katakan di awal tadi, saling nasihat menasehati dalam kebaikan ini menjadi wajib hukumnya. Samping kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab kita di dunia dan muamalah. Saya kira itu pengantar saya. Mengakhiri sambutan ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh. Beliau, Bapak dan Ibu, sedang perjalanan ini, sepertinya ada acara di daerah sebelah atas sedikit ya, kampus IPB di daerah Megamendung sana. Baik Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah ini sudah pukul 8:10. Kita segera masuk kepada materi utama pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Bukit Adi Nugraha. Bapak dan Ibu semua, beliau juga adalah alumni IPB dan dipercaya sekarang untuk memimpin ya, mengelola selaku manajer bintang pelajar Indonesia. Ini adalah salah satu Islamic boarding school Bapak dan Ibu di Bogor ya. Dan Bapak Ibu, insya Allah lebih kurang 30 menit ke depan beliau akan menyampaikan poin-poin ya yang sangat penting ya Bapak dan Ibu semua. Andai poin-poin ini bisa kita implementasikan, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori hadis tersebut, yaitu orang yang akan tidak tersesat ya selama-lamanya Bapak Ibu semua. Jadi luar biasa ya materi yang akan beliau sampaikan pagi ini. Silakan Pak Ustadz Bukit.
Baik, terima kasih Pak Dr. Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala P2SDM LPPM IPB Bapak Dr. Amruddin Saleh, yang mudah-mudahan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Dr. Yan, host kegiatan webinar WASE yang ke-35 P2SDM LPPM IPB ini, yang juga semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, para akademisi, para praktisi, saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat, yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan berbagai nikmat yang lain seperti nikmat kesehatan dan sekarang nikmat waktu luang, sehingga kita bisa hadir walaupun secara online dalam kajian UASE ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal ibadah yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan manfaat apa-apa yang kita pelajari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajari kita apa-apa yang bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga pada hari ini kita berada pada hari Jumat, yang mana kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Oleh karena itu kita membaca salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian UASE ini, tema yang akan kita kaji yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Dua perkara tersebut yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share, untuk untuk berkirim materi, share screen, ya.
Baik, apakah materinya sudah tampil di layar Bapak Ibu semuanya? Siap. Sudah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokok bahasan yang akan kita sama-sama pelajari pada kajian OASE ini ada 4, yaitu yang pertama, Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Kemudian bahasan yang kedua, As-Sunnah atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber kedua dalam syariat Islam dan sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu solusi dari semua masalah adalah kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir, yang keempat, rujukan memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan benar. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bahasan kita yang pertama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Suaranya hilang ya Ustadz ya? Ya, nggak masuk. Tolong dimasukkan kembali. Mungkin lagi ada sedikit gangguan sinyal di Ustadz Bukit. Suaranya belum masuk Pak Bukit. Siap. Lagi makan dulu, makan dulu. Anu yang ngasih. Kita tunggu sebentar Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin beliau sedang... Oke, ini Pak Bukit udah ada di dalam kembali. Silakan Pak Ustadz, mungkin dicoba ulang lagi. Baik, mohon maaf tadi sempat terputus koneksinya, sekarang sudah tersambung kembali, alhamdulillah. Baik, apakah sudah tampil kembali materinya? Sudah Ustadz, sudah kelihatan kembali. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita semua. Apabila Al-Qur'an adalah petunjuk, maka pasti Al-Qur'an adalah benar. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk yang simpang siur dan tidak mutlak kebenarannya. Dan tidak ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran. Yang mengatakan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
selain Al-Quranul Karim, Kitabullah, yang ini merupakan kalam Allah, kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan as-sunnah, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk. Ya, jadi petunjuk yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian juga petunjuk yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab. Maksud Alkitab adalah Al-Quran. Dan Al-Hikmah. Maksud Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'idzukum bih. Allah memberikan pengajaran kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tema kajian oase kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam." Nabi kita bersabda, aku tinggalkan kepada kalian, wahai umat Islam, dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara tersebut yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga para imam hadis yang lainnya. Dan hadis ini dihasankan oleh seorang ulama ahli hadis, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Takhrij Al-Mishkah nomor 184. Jadi ini ya, bahwasannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk pada bahasan as-sunnah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kedua dalam syariat Islam. Ya. Sumber pertama adalah Al-Quranul Karim. Ya. Sekarang apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Ya. Karena kalau menurut ilmu fikih, yang disebut dengan sunnah adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Itu secara ilmu fikih. Tapi pengertian sunnah di sini berdasarkan ilmu akidah, berdasarkan ilmu pokok-pokok agama usuluddin. As-sunnah artinya adalah dalil-dalil agama yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan berupa Al-Quran, meliputi qaul, artinya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi'il, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan takrir, artinya penetapan atau pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini as-sunnah yang dimaksud. Jadi apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditetapkan, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya.
Allah Azza wa Jalla berfirman, memerintahkan kepada kita semua untuk taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah dalam surat An-Nur ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin." Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan terang. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah dari Allah kepada kita untuk taat pada Allah dan taat kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian As-Sunnah juga adalah penjelas dari Al-Quran. Menjelaskan Al-Quran. Maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan az-dzikra. Az-dzikra maksudnya adalah Al-Quran, peringatan, yaitu Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Ya. Nah, tafsir dari ayat yang mulia ini dijelaskan oleh seorang ulama ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan firman Allah, dan kami turunkan az-dzikra, peringatan atau Al-Qur'an padamu, yaitu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, yaitu dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuanmu terhadap makna yang telah Allah turunkan, dan karena keinginanmu terhadapnya dan engkau mengikutinya, dan karena pengetahuan kami bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik makhluk, penghulu anak Adam, sehingga engkau memerinci apa yang Al-Quran menyebutkan secara global. Jadi yang disebutkan global dalam Al-Quran dirincikan dalam As-Sunnah. Dan engkau menjelaskan kepada mereka apa yang susah difahami supaya mereka memikirkan, yaitu memperhatikan diri mereka. Kemudian mendapatkan petunjuk, lalu meraih keberuntungan dengan keselamatan di dua negeri, yaitu negeri di dunia ini dan nanti kelak di akhirat. Jadi As-Sunnah menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Adapun dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya as-sunnah adalah sumber kedua dalam syariat Islam adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ad-Darimi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in abadan habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, walaupun ia seorang budak dari Habasyah, dari negeri Ethiopia. Karena sesungguhnya, barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib bagimu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan lurus. Khulafa ar-Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Peganglah dan gigitlah dengan gigi geraham sunnah tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini juga adalah wasiat dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah solusi masalah. Penyelesaian masalah-masalah dalam kehidupan kita. Jika Al-Quran dan As-Sunnah adalah petunjuk bagi manusia, bagi kita semuanya, maka Al-Quran dan Sunnah juga merupakan solusi dari semua masalah dan dari perselisihan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Maksudnya kepada Allah, kepada apa? Kepada Al-Quran. Dan kepada Rasul. Maksudnya kepada apa? Kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, maka solusinya adalah kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, bagaimana rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan logika kita, dengan akal kita semata, atau dengan perasaan kita, atau dengan hawa nafsu kita, atau dengan pendapat para tokoh yang ada di antara kita, atau bagaimana? Agar kita betul-betul mendapatkan petunjuk, agar kita tidak tersesat untuk selama-lamanya.
Ini dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hal ini. Di antaranya Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, hafizahullah, menjelaskan tentang kaidah-kaidah dan rujukan dalam memahami nas-nas. Nas-nas artinya teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, dalam buku beliau Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Nah, beliau menyatakan bahwa rujukan di dalam memahami Alkitab, memahami Al-Quran, dan As-Sunnah adalah yang pertama nas-nas, teks-teks yang menjelaskannya, yang menjelaskan tentang hal itu. Saya berikan contoh, misalkan ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah. Bapak Ibu insya Allah sudah hafal surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah. Apakah itu Al-Qari'ah? Tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Apa jawabannya? Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Jawabannya pada ayat yang sesudahnya. Dijelaskan pada ayat yang sudahnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya. Pada hari itu manusia ya berterbangan. Ya. Menggambarkan begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat kubro, kiamat yang besar. Jadi Al-Quran dijelaskan oleh nas Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian juga ya, oleh nas As-Sunnah, oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini ada beberapa contoh. Ya. Jadi yang pertama adalah nas atau teks yang menjelaskannya. Kemudian yang kedua, bagaimana rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah dengan pemahaman salafus saleh. Pemahaman salafus saleh. Siapa yang dimaksud dengan salafus saleh? Salafus saleh artinya para pendahulu kita yang saleh. Siapa para pendahulu kita yang saleh? Para pendahulu kita yang saleh adalah yang pertama dan utama adalah para sahabat. Siapa para sahabat? Para sahabat adalah orang-orang yang berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka wafat dalam keadaan muslim. Itu adalah para sahabat. Ya, yang mereka mengetahui tentang bagaimana turunnya ayat Al-Qur'an. Mereka mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pemahaman mereka menjadi rujukan kita dalam memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah agar kita tidak tersesat. Kemudian yang ketiga adalah imam-imam, para ulama, ya, imam-imam, para ulama Islam yang mengikuti jalan atau pemahaman mereka, pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat. Ya. Seperti yang kita kenal, ya, ada 4 imam Ahlus Sunnah wa Jamaah, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alaihim ajma'in. Ya, yang terkenal, ya, yang mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian hal-hal yang telah pasti dari itu tidak dipertentangkan, ya, tidak didebatkan dengan kemungkinan-kemungkinan dari segi makna bahasa. Ya. Kalau sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran
dijelaskan oleh para salafus saleh, para sahabat, oleh para imam-imam ahlus sunnah yang terkenal, maka tidak didebatkan dengan ini bahasa, secara bahasa artinya begini, tidak seperti itu. Karena pemahaman salafus saleh ini adalah pemahaman yang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan kaidah dalam memahami Al-Qur'an, dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Ya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Maka mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapat keselamatan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan kezaliman tersebut, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim?" Ya, karena kita sebagai manusia biasa tempatnya berbuat salah, pasti berbuat kezaliman. Maka kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman, maksudnya adalah kezaliman tersebut adalah kesyirikan. Perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan, bukankah Allah berfirman dalam surat Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku tersayang, janganlah engkau berbuat syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Jadi kezaliman dalam ayat tadi, dalam surat Al-An'am, kalau tidak salah, yaitu adalah kesyirikan. Ini contoh bahwasannya Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Ya. Dan juga ya, sekarang ini atau beberapa waktu yang lalu sempat ada seseorang yang mengatakan di Al-Quran kan tidak ada dalil tentang kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam, misalkan. Ya. As-Sunnah fungsinya menjelaskan Al-Quran. Kewajiban sholat 5 waktu dijelaskan di dalam As-Sunnah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan secara global, wa aqimus sholah, wa atuz zakah, warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Atau dalam ayat yang lainnya, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ya, sudah ditentukan waktunya ya, bagi orang-orang yang beriman. Sudah ditentukan waktunya. Nah kemudian tentang waktunya dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu untuk sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Adanya dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan As-Sunnah. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Ya, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat Nabi tadi. Ya. Dan di antara sahabat yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dapat memahami kandungan Al-Quran adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena beliau pernah didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga ya, tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma termasuk tafsir
yang direkomendasikan, disarankan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya menafsirkan Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Siapa para tabi'in? Para tabi'in maksudnya adalah kaum muslimin yang belajar, yang berguru kepada para sahabat. Mereka berjumpa dengan para sahabat, mereka belajar kepada para sahabat, dan mereka wafat dalam keadaan muslim. Ya, mereka murid-muridnya dari para sahabat Nabi. Maka ini juga banyak para ulama dari kalangan tabi'in yang belajar kepada para sahabat, maka kita mengikuti ya bagaimana tafsir mereka terhadap ayat Al-Quran. Dan yang paling terakhir adalah menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Al-Quran Sunnah atau dengan keumuman bahasa Arab. Ya, dengan keumuman bahasa Arab. Jadi ini yang terakhir. Ya, ini adalah urutan-urutan kaidah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, adapun kewajiban berpegang sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat, ya, para tabi'in, murid dunia para sahabat, dan para imam yang mengikuti jalan metode pemahaman mereka, dalilnya sangat banyak. Ya, waktunya bisa jadi tidak cukup disampaikan. Ini satu dalil disampaikan, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Nah, di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan bukan jalan orang-orang mukmin. Pada saat ayat tersebut turun, orang mukmin yang ada adalah para sahabat Nabi. Ya. Jadi barang siapa ya yang menentang Rasulullah Muhammad SAW sesudah jelas kebenaran baginya, sudah jelas. Dan ia ikuti jalan metode yang bukan jalan orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya para salafus saleh, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua untuk dapat berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman para salafus saleh, pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita yang sangat banyak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai beberapa referensi yang dapat Bapak Ibu baca, insya Allah sangat bermanfaat. Semoga yang kita bahas pada kesempatan kajian UAS ini bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, kemudian untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan pada kita semua untuk senantiasa ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadanya. Ini saja yang dapat disampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Pak Ian. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustadz Bukit Adi Nugraha. Bapak Ibu semua, kita mendapatkan penjelasan yang mendasar ya dari penyampaian Pak Bukit barusan tentang prinsip-prinsip bagaimana kita memahami Al-Quran, kemudian prinsip-prinsip bagaimana supaya kita bisa mengikuti pemahaman yang benar, pemahaman yang mengikuti sampai ke cara bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya memahami Al-Quran. Nah, baik Bapak dan Ibu semua,
Barangkali ada yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis saja di chat. Waktu kita masih ada sedikit lagi nih, sekitar 10 menit ya. Ini sekarang jam 8:53, 7 menit. Silakan bagi Bapak yang ingin bertanya, boleh langsung chat di situ. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang masuk nih, mudah-mudahan Ustadz Bukit nanti bisa menyampaikan sedikit penjelasan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini. Yang sudah masuk ada beberapa, Pak Ustadz, saya bacakan saja sekaligus mungkin ya. Apakah pencatatan hadis, pencatatan sunnah, tadi sunnah ya, berarti sekalian mungkin Pak Ustadz kalau bisa dijelaskan mengenai beda antara hadis dan sunnah gitu ya, itu yang pertama mungkin apa beda hadis dengan sunnah. Kemudian bagaimana tentang kevalidan sunnah itu sampai hari ini. Begitu pertanyaannya, ini titipan pertanyaan, bagaimana kevalidan sunnah itu bisa kita yakini sampai hari ini? Karena ada yang mengatakan bahwa sunnah itu dulu tidak tercatat, begitu menurut penjelasannya Ustaz. Menurut pertanyaannya. Jadi sunnah itu dulu tidak tercatat, adapun yang tercatat itu adalah Al-Quran, begitu. Maksudnya sezaman Nabi hidup. Nah, mohon penjelasannya Ustaz, apakah memang begitu? Jadi dua pertanyaan dulu ya. Yang pertama beda hadis dengan as-sunnah. Yang kedua tentang kevalidan sunnah itu karena tidak tercatat di zaman hidupnya Rasulullah. Nah, begitu menurut pertanyaannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah bertanya. Barakallahu fiik, jazahullahu khairan. Yang pertama tentang definisi dari sunnah atau dari hadis terlebih dahulu. Kita mulai dari definisi sunnah secara bahasa. Kalau secara bahasa atau etimologi, ini dari kata sanna yasinnu wa yasunnu. Sannan fahuwa masnun wa jam'uhu sunanun. Wasanal amra ay bayyanahu. Jadi secara bahasa sunnah artinya adalah menerangkan. Ya. Secara bahasa artinya menerangkan. Atau jalan. Ini secara bahasa. Ya. Kemudian kalau secara syariat, secara terminologi, sunnah itu artinya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi ataupun penetapan atau persetujuan atau pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pengertian dari sunnah secara syariat, secara istilah. Ya. Nah sekarang hadis, ya. Hadis kalau secara bahasa, hadis artinya baru secara bahasa. Namun secara istilah, secara syariat, ya hadis ini sama maknanya dengan as-sunnah tadi. Jadi sebenarnya hadis menurut mayoritas ulama sama artinya dengan sunnah. Ya, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, ataupun persetujuan beliau. Ya, ini adalah sunnah dan maknanya sama dengan hadis menurut mayoritas para ulama. Ini yang pertama terlebih dahulu tentang definisi, mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian bagaimana dengan validitas dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ya, ketika Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya. Saat itu ya diperintahkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dituliskan Al-Qur'an, ya. Makanya ada para sahabat yang mendapatkan amanah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan ayat Al-Qur'an. Seperti sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kemudian juga sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, dan sahabat yang lainnya yang menuliskan Al-Qur'an itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi pada saat itu banyak dihafal oleh para sahabat, ya, dihafal oleh para sahabat, ya, dengan hafalan-hafalan mereka, ya. Dan kemudian kalau penulisan secara tertib, penulisan secara rapih itu mulai ditulis sesudah, ya, sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Para tabi'in yang belajar kepada para sahabat, ya, mereka berguru pada para sahabat, kemudian mereka mencatat, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang para sahabat dengar dari Rasulullah SAW ditulis oleh para tabi'in, ya, dengan lengkap, ya. Maka muncullah kitab hadis sahih Bukhari, kitab hadis sahih Muslim, ya, dan kitab hadis yang lainnya, ya, ditulis oleh para ulama yang mereka belajar kepada para sahabat, mereka belajar kepada para tabi'in. Dan di antara keistimewaan Islam adalah ketika menuliskan hadis itu ada yang disebut dengan periwayat hadis. Ada orang-orang yang meriwayatkan hadis. Misalkan, ya, ada seorang tabi'ut tabi'in, ya, muridnya tabi'in, mengatakan saya mendengar fulan dari kalangan tabi'in berkata. Kemudian tabi'in mengatakan saya mendengar sahabat Nabi berkata. Kemudian sahabat mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW berkata. Nah, urutan periwayatan tersebut diistilahkan dengan istilah sanad. Sanad, ya, jalur periwayatan hadis. Nah, dalam Islam ini sangat diperhatikan. Para ulama sangat teliti, ya, dalam memeriksa sanad hadis tersebut, ya. Sehingga diperiksa sanadnya ketika orang tersebut adalah orang yang jujur, orang yang amanah, bukan orang yang mendustakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan syarat-syarat yang begitu ketatnya yang ditetapkan oleh para ulama hadis, kemudian baru dikatakan ini hadis ini valid. Hadis ini valid ketika para periwayat tersebut memang orang-orang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama ahli hadis seperti Imam Al-Bukhari dan juga yang lainnya. Ya. Jadi Islam sangat begitu teliti, ya. Dicek dulu, diperiksa lagi siapa yang meriwayatkannya. Ketika itu sudah benar semua, tidak ada cacatnya, maka hadis tersebut valid, ya. Benar atau sahih itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bersyukur pada Allah, Bapak Ibu sekalian, sekarang, ya, para ulama khususnya yang di bidang hadis telah banyak berjasa kepada kita dengan meneliti hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana hadis yang sahih, hadis yang valid, mana hadis yang dhaif, yang lemah, hadis yang tidak valid. Ya, kita tinggal mengkajinya, kita tinggal mempelajarinya, dan kita tinggal mengamalkan hadis-hadis yang sahih tersebut. Demikian barangkali yang bisa dijawab, mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Wallahu taala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah penjelasan yang Ustaz sampaikan. Sedikit mungkin Ustaz, pertanyaan tadi itu yang dicatat oleh Zaid bin Sabit misalkan ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan, apakah itu khusus yang dicatat itu Al-Quran saja, ayat Al-Quran saja, atau saat itu beliau juga mencatat hadis atau sunnah, Ustaz?
Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an ataupun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma disebut sebagai pencatat wahyu, ya, sebagai pencatat wahyu. Ya. Jadi utamanya yang dicatat adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Dicatat adalah Al-Qur'anul Al-Karim, ya. Sudah dicatat Al-Qur'an tersebut, ya. Baik di lembaran kulit binatang ataupun di yang lainnya. Jadi Al-Qur'an Al-Karim. Yang kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kemudian disatukan, digabungkan, ya, menjadi satu mushaf, ya, satu kitab yang sebelumnya istilahnya terpencar-pencar di beberapa tempat, digabungkan di satu tempat. Jadi adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Tetapi juga saya pernah membaca sebuah riwayat bahwasannya Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada sahabatnya juga untuk menulis sunnah, ya, menulis sunnah artinya yang berasal dari Nabi SAW yang bukan Al-Quran. Nanti insya Allah riwayatnya coba akan kami baca, pelajari kembali. Saya pernah baca hal tersebut. Jadi selain Al-Quran, Nabi kita SAW juga memerintahkan untuk tetap menulis as-sunnah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah Ustaz. Terima kasih penjelasan Ustaz. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya kita mendapatkan gambaran ya bahwa di Islam itu suatu keistimewaan, suatu keilmiahan ya, keilmiahan yang sangat sangat ketat begitu ya. Jadi tidak sembarangan menulis hadis itu. Nah, sehingga apa yang ada sampai sekarang mudah-mudahan kita bisa memilah begitu ya mana hadis yang memang valid ya memenuhi persyaratan itu dan mana yang bukan. Nah, baik Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah habis ya, namun masih ada pertanyaan masuk nih Pak Ustadz. Apakah boleh saya bacakan satu lagi Pak Ustadz? Ya, silakan Pak, silakan. Baik, boleh. Baik, satu lagi nih ya, mungkin kita anggap ini pertanyaan terakhir untuk hari ini karena waktunya memang sudah di ujung waktu ini. Kenapa Ustadz ya, jadi hadis-hadis itu dan sunnah itu kenapa akhirnya bagi umat saat ini ya, terutama barangkali juga sebelum generasi sekarang barangkali ya, selalu ada perselisihan-perselisihan tertentu ya. Jadi sampai hari ini ada saja perselisihan-perselisihan tertentu yang mengakibatkan memang berselisihnya penerapan agama begitu antar umat. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa Ustadz? Padahal tadi sudah Ustadz jelaskan bahwa sebenarnya sangat valid, sangat terseleksi, sangat mengikuti cara-cara yang kaidahnya begitu, kaidahnya mengikuti validitas yang memenuhi persyaratan. Nah, tapi kenapa di kemudian hari muncul banyak berbeda pemahaman ya tentang hadis-hadis itu Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bagus ini ya. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya sangat panjang sebenarnya Pak Yan. Namun coba secara rangkuman Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya perbedaan-perbedaan, adanya perselisihan-perselisihan ya, atau bahkan adanya perpecahan umat, ini yang pertama tidak lepas dari yang disebut dengan sunnah kauniyah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya bacakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup panjang sesudah aku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya, benarlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat ini banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi perbedaan, bahkan terjadi perpecahan. Jadi para ulama menyebutkan ini adalah sudah sunnah kauniyah, artinya sudah merupakan ketetapan bahwa akan terjadi perselisihan seperti ini. Ya. Dalam hadis yang sahih yang lainnya, ya, Nabi kita bersabda, ya, iftaraqatil yahud
ala ihda wa sab'ina firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian iftaraqatin nasara ila sintani wa sab'ina firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Agama Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, semua masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian wasataftariku ummati ila salasin wa sab'ina firqah. Dan umatku, kata Nabi, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Nah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang satu yang selamat tersebut?" Kata Nabi SAW, yang selamat tersebut adalah yang mengikuti pemahaman agama aku dan pemahamannya para sahabat. Ya. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, tadi sebutkan ada Yahudi yang satu yang selamat. Siapa mereka? Mereka yang dulu di zamannya Nabi Musa alaihissalam beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada satu Nasrani yang selamat, siapa? Mereka yang dulu yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, melaksanakan ajaran-ajaran Nabi Isa di zamannya ketika itu. Tapi ketika diutusnya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka haruskan mengikuti agama kita, agama Islam. Dan umat Islam yang selamat, yang ikuti pemahaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Ini yang pertama. Sudah sunnah kauniyah, tapi kita diberikan solusinya. Kita diberikan cara jalan keluarnya, dan kita diperintahkan untuk mencari persatuan dengan cara mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnah khulafa'ur rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ya, mereka adalah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila yang dimaksud perselisihan, perbedaan itu tentang kevaliditasan hadis, maksudnya ada yang mengatakan hadis ini sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Apabila itu maksudnya, maka itu ada beberapa kemungkinan sebabnya. Di antara yang pertama, bisa jadi ulama yang satu belum mendengar tentang hadis tersebut sebelumnya, sedangkan ulama lain sudah mendengar hadis tersebut beserta jalur periwayatannya. Ya. Ketika ulama yang sudah mendengar jalur periwayatannya dan sudah mengecek periwayat-periwayatnya, dia bisa dengan keahliannya, dengan keexpertnya dalam bidang hadis, dia bisa memberikan penilaian terhadap hadis tersebut. Ini hadis yang sahih. Dan bisa jadi ada yang belum mendengar hadis tersebut, dan ini dimaklumi karena manusia punya keterbatasan, ya. Maka dia berbeda dalam menghukumi hadis tersebut. Oh, ini bukan hadis yang valid. Jadi ini faktor yang pertama. Ya. Faktor yang kedua bisa jadi ya, ada ulama yang belum mengetahui betul tentang orang yang meriwayatkan hadis. Ya, istilah para ulama disebut dengan majhul, yang tidak diketahui. Sementara ulama lain mengatakan tahu tentang orang tersebut. Ya, ini juga yang menyebabkan diantaranya adanya perbedaan dalam validitas sebuah hadis. Dan masih banyak yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya buat kita sebagai pemula, ya, kita mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ulama-ulama pakar-pakar di bidang hadis, ya, di zaman kita saat ini, mempelajari, membaca buku-buku mereka. Wallahu taala alam bishawab. Baik, jazakallah Ustadz Bukit. Alhamdulillah penyampaian yang singkat, tapi Bapak dan Ibu semua kita dapat gambaran bahwa hadis sunnah yang saat ini kita sudah peroleh itu sudah dicoba bukukan ya sedemikian rupa, sudah coba kumpulkan sedemikian rupa oleh
para ahli, para ulama kita sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, yang mereka itu disebut tadi sebagai salafus soleh, yaitu orang-orang soleh yang mendahului kita di zaman itu. Dan hari ini sampai kepada kita, Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah lewat ya, jadi kita akhiri kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk pemahaman yang lebih mendetil, memang sepertinya Bapak dan Ibu, ya OAC memang hanya mengembalikan refreshing saja ya, refreshing, dan memang waktunya sangat singkat. Jadi untuk menguatkan dan memenuhi semuanya, maka perlu Bapak dan Ibu kita semuanya mencari sumber-sumber yang lebih memenuhi persyaratan, lebih memadai. Kita hanya waktunya setengah jam dan diskusi sedikit. Oleh karena itu, mohon maaf memang tidak bisa kita bahas tentunya secara tuntas. Baik Bapak dan Ibu, di akhir penghujung pertemuan OASI kita ke-35 ini, kita minta Pak Amiruddin bisa menutup acara ini. Pak Amir, silakan Pak Amir. Sepertinya sinyal beliau juga terganggu. Baik Bapak dan Ibu, oleh karena itu saya mewakili Kepala P2 SDM ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Bukit Adi Nugraha yang hari ini adalah pertemuan kita dengan beliau untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah beliau masih menyediakan waktu bagi kita untuk memberi penjelasan-penjelasan yang sangat berguna bagi kita semua Bapak dan Ibu. Oleh karena itu mudah-mudahan Pak Ustadz Bukit berkenan nih menerima oleh-oleh dari P2SDM karena kajiannya online, oleh-olehnya online juga nih Ustaz. Mohon diterima Ustaz. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu semua, kami kembali juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dari luar biasa ini ya. Pak Bukit, kami juga gembira sekali ini. Hari ini sebagaimana biasa hadir teman-teman kita dari perguruan tinggi, dari pemerintah daerah, petani, para alumni, guru-guru SMA, Bapak dan Ibu ya, ini dari daerah Sumatera sampai ke daerah Kalimantan ini ya, Mataram juga ini. Sebagian nih pernah hadir dari Singapura juga nih Pak Ustadz Bukit. Teman-teman kita di sana rupanya ada yang memantau juga dan alhamdulillah mereka dapat sinyal yang baik. Baik, oleh karena itu kita tutup kajian kita hari ini dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan. Bagi yang ingin diundang secara privat pada pertemuan ke-36, insya Allah dipersilakan mengisi daftar hadirnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bukit. Terima kasih. Ya.